Hello, what's up, Tojekis? Tidak bisa dipungkiri, salah satu mobil paling disenangi dan disegani juga di Indonesia adalah Jeep Wrangler, iya. Atau yang orang Indo biasanya bilang tuh Rubicon gitu ya. Rubicon, mobil macho, gagah, arogan. Tapi Rubicon itu atau Jeep Wrangler itu harganya sangat mahal sekali. Sudah tembus 1,7 miliar rupiah lebih. Kemudian datanglah mobil yang satu ini, iya. Lagi-lagi brand asal China, yaitu BAIC. Namun punya sejarah yang lumayan mendalam karena ini masih ada darah Jeep Wrangler juga di mobil ini. Tapi harganya hanya setengah, gak nyampe dibandingkan Jeep Wrangler Rubicon. Penasaran? Yes, kalian gak salah denger. Ini harganya gak nyampe setengahnya Jeep Wrangler Rubicon di Indonesia saat ini. Dan bahkan mobil ini dipegang di Indonesia oleh JHL Group, iya, yang artinya tetap masih punya darah Jeep gitu ya. Tapi ini jauh lebih affordable, namun dengan kekuatan off-road yang nggak kalah juga. Jadi kayak apa sih salah satu mobil China terbaru di Indonesia yang punya DNA off-road dan tampang yang sangat maskulin ini? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Yes, kalau lihat dari luar mungkin orang bakal ngelihat atau mengira kalau mobil ini adalah sebuah Jeep Wrangler atau Jeep Rubicon kalau kata orang Indonesia gitu ya. Tapi faktanya bukan. Di luar sana banyak yang bilang bahwa mobil ini adalah sebuah Chinese Wrangler, iya, tapi faktanya jauh lebih dalam dari itu. Ini bukan sekedar mobil yang mirip dengan Wrangler aja, tapi mereka punya sejarah yang memang berkesinambungan, iya, karena memang baik atau Beijing Automotive Group Corporation itu punya sedikit sejarah yang berbarengan dengan Jeep di China gitu ya. Nah, untuk BAIC sendiri sedikit sejarahnya, ini adalah merupakan produsen otomotif yang pertama kali berdiri di tahun 1958. Iya, jadi from the 50s, mereka bukan pemain baru, mereka udah veteran banget bahkan gitu kan. Dan mereka sudah bangun mobil-mobil yang memang fokusnya lebih ke arah SUV dan off-road itu udah hatam banget gitu. Termasuk mereka sekarang menjadi manufaktur terbesar ke-6 di China. Iya, jadi lagi-lagi bukan kaleng-kaleng, bukan brand yang gak jelas. Mereka adalah brand yang sangat-sangat jumawa di China sendiri. Kemarin pas gua ke China juga beberapa kali dengan beberapa brand lain juga, ngelihat kalau di sana tuh banyak taksi Beijing. Iya, nah Beijing itu merupakan brand juga yang di bawah si BAIC ini. Jadi benar-benar udah banyak banget mobilnya di sana. Akhirnya sekarang di bawah JHL Group mereka masuk ke Indonesia. Iya, kalau kalian familiar dengan JHL Group pastinya sudah familiar dengan mobil seperti ini yang pernah kita bahas juga beberapa waktu lalu gitu ya. Namun it's over for this karena mereka sekarang sudah move on ke sesuatu yang lebih baik, yaitu BAIC gitu kan. Nah, untuk si BJ40 ini sendiri sebenarnya ini merupakan generasi pertama yang pertama kali keluar di tahun 2013. Jadi sebenarnya itu bukan mobil yang baru-baru amat. Dan secara styling ya masih terlihat gagah aja gitu ya. Karena kan styling mobil seperti ini, seperti Wrangler juga tipe-tipe styling yang memang terlihat timeless. Karena kan desainnya memang neo retro klasik, tapi modernnya juga dapat karena ini merupakan BAIC BJ40 yang plus alias model yang sudah facelift gitu. Nah, kenapa mobil ini bisa mirip banget sama Wrangler? Nah, alasannya di tahun 80-an, iya 1980-an, BAIC dan Jeep waktu itu benar-benar mengadakan aliansi atau mengadakan perjanjian, agreement, kerjasama gitu ya, untuk memproduksi mobil. Karena beberapa produk dari Jeep juga memang di China. Karena kan seperti yang kalian tahu, untuk manufaktur lain bisa masuk ke China, mereka harus kongsi dan harus bikin mobil bersamaan juga gitu. Jadi nggak bisa yang ecek-ecek masuk langsung, itu nggak bisa. Nah, untuk Jeep partnernya ya si BAIC ini.
Dan di tahun 80 mereka bikin kerjasama atau agreement untuk membuat BJ40 sehingga Bike bisa membuat BJ40 ini berbasis Wrangler. Iya, ada darah Wrangler di mobil ini yang beneran autentik. Jadi bukan sekedar mirip aja, tapi memang ya ada darahnya di dalamnya gitu. Nah, sekarang kita bahas Bike BJ40 Plus facelift ini dari eksterior dulu, mulai dari belakang seperti biasa. Desain secara overall klasik desain ala Jeep banget, yang benar-benar masih boxy, masih kotak maco dengan atap yang ya seperti plastik gini ya. Tapi memang ini punya fungsi karena memang seperti Wrangler juga, atap mobil itu bisa dicopot pasang. Kalau kalian pengen off-road, pengen di savana gitu-gitu ya, pengen open air experience, ini semua bisa dilepas-lepas nih bagian yang hitam-hitam sampai depan, sehingga mobil ini bisa jadi open roof dan ada roll bar-nya di dalam juga. Kemudian secara overall stylingnya juga memang ya 11-12 sama Wrangler, tapi itu bukan hal yang buruk karena membuat mobil ini jadi terkesan bergengsi dan macho dan disukai oleh orang Indonesia. Dari atas dia nggak ada spoiler-spoileran karena dia tidak butuh seperti itu. Dia hanya ada third brake stop lamp di sini dan wiper yang di mount di bagian atas ini. Lucu, kacanya pun sudah dari defogger dan kacanya ini bisa dibuka. Ntar kita demoin pas kita ke bagasinya. Dan pastinya di belakang sini, karena ini pintunya side hinge, ban serepnya dia di mount di belakang. Jadi bisa dibuka ke arah samping gitu ya. Logonya juga di sini BJ40P. P ini untuk plus, artinya yang versi yang lebih barunya. Mobil ini memang ada versi yang short wheelbase yang 2 pintu gitu ya. Segala macam itu banyak, tapi memang yang lebih ke global modelnya itu adalah yang ini. Karena ini kan sudah lebih modern. Kemudian di bawah ada logo Bike yang di spell out seperti ini. Logo Bike lagi yang berbentuk logo di tengah ban serep sini, dan di bagian bumpernya ini juga dia setengah body color, setengah ke bawah plastik cladding yang nggak hanya terlihat tangguh tapi juga memberikan kelebihan pada saat off-road, sehingga kalau kena batu atau apa nggak terlalu pusing, nggak kena cat. Nah, kemudian plat nomor juga di bagian tengah sini, dan seperti mobil-mobil off-road dia ada kayak tow hook gitu ya di bagian belakang sini yang berwarna merah. Ini kontrasnya dapat banget. Ini mirip kayak line-up trail hawk-nya Jeep gitu ya. Jadi udah terkesan sangat macho. Kemudian soal safety udah ada 4 titik parking sensor yang sewarna bumper ini jadi udah rapi, dan juga dia ada kamera mundur yang di mount di bagian tengah sebelah sininya. Dan kalau kita lanjut ke bagian taillights, justru menurut gua taillights si Bike BJ40 ini jauh lebih keren dibandingkan taillights yang Wrangler sekalipun. Karena pertama-tama dia sudah full LED ya, dan dia untuk lampu senja dia modelnya LED bar seperti ini yang ngeblok, jadi kesannya macho, tapi dia ada garis-garis di dalamnya. Jadi kesannya tuh kayak infinity taillights, dia kayak yang makin ke dalam kayak nggak habis-habis gitu. Kemudian untuk lampu sen dia juga ada LED bar, lampu mundur juga sudah LED. Jadi di sini sudah full LED semua, bahkan dia udah ada rear fog lamp yang ada di bagian bawah sini. Namun memang untuk rear fog lamp, untuk safety juga dia belum LED, masih halogen, cukup besar ada di kanan dan kiri bumper di bawahnya. Lanjut ke bagian samping, dari mulai siluetnya yang boxy sampai ke bagian over fendernya yang mencuat dan maco berotot seperti ini memang siluetnya masih terasa sangat kental dengan nuansa Wrangler. Tapi itu bukan hal buruk lagi-lagi, karena dia tampil tangguh, maco, dan aura pejabatnya kental banget. Nah, di belakang sini ini juga ada yang lucu, karena untuk bagian tangki bensinnya ini dia two-tone, dan ini modelnya yang kayak mobil Eropa yang dipencet kayak gini dibukanya. Di sini ada tulisan minimal RON 92, jadi masih bisa diisi RON 92, masih aman lah. Termasuk di sini ada logo dalam tulisan Mandarinnya, seperti ini gitu ya, lucu. Nah, ke atas di bagian yang hitam-hitam ini semua bisa dilepas, jadi kalian bisa open top experience kayak yang gua bilang. Ntar kita demoin pas kita lagi di dalamnya. Kemudian exposed hinges di pintunya juga masih ada, jadi kalau kalian pengen bener-bener niat trondolin mobil ini bahkan pintunya bisa dicopot semua kalau kalian mau. Ke bawah rocker panel dia scratchy plastik, tapi ada aksen aluminium yang besar dengan emboss BJ40 di bagian bawah sininya, dan silver scuff plate untuk bagian footstep sampingnya. Iya, jadi ini terlihat kesannya premium gitu ya, kesannya mahal, dan ini tangguh, beneran bisa diinjek. Kalau gue bisa injek ini, artinya rata-rata orang Indonesia pun bisa injek seperti ini, karena gue cukup berat. Nah, door handle-nya ini lucu nih. Door handle itu model cepol, tapi ini mirip kayak door handle Jeep lama gitu ya, cuman diputer. Tapi ini ya oke lah, kesannya masih tangguh, dan ini besi ya, jadi nggak main plastik-plastikan. Dan tutup pintunya pun kayak kalian dengar sendiri aja ya, benar-benar sterek gitu. Kalau kalian nutup pintunya itu nggak pakai tenaga, ini nggak akan kenceng. Harus yang benar-benar kayak seperti itu, macho. Dan ke depan lagi, spion
Ini dia warnanya full chrome seperti ini, tapi at least untuk yang hitam-hitamnya semuanya sudah piano black, jadi lagi nggak ada plastik murahnya. Spionnya sendiri, dia sudah electric adjustment, namun memang belum electric retract. Ya karena mobil seperti ini tuh wajar, sama juga kayak Rubicon gitu kan masih manual retract juga gitu ya. Termasuk ada lampu sein, tapi lampu seinnya nggak di spion, dia lampu seinnya di tangkainya di sini. Jadi cukup unik gitu ya. Lucu. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si Baik BJ40. Nah, karena mobil ini dari awal memang sudah dibangun sebagai mobil yang bisa melahap medan apa saja, pastinya kaki-kakinya secara shock, secara spring, dan lain-lain, itu semua sudah didesain untuk off-road yang tanpa batas. Bahkan kalau di China, mobil ini tuh ya nggak kalah kemampuan off-roadnya dibandingkan Jeep Wrangler gitu ya. Jadi memang sudah terbukti. Nanti kita coba di sini pas sudah ada press car-nya. Nah, tapi sekarang kita bahas soal ban dan peleknya. Nah, peleknya ini sendiri memang dia nggak terlalu gede. Iya, dia ring 17 inci, tapi secara desain dia udah cukup stylish dan modern. Dia two-tone polish warna gunmetal. Tentunya laknasnya 6, ada logo Baik di bagian tengahnya. Dan ini sendiri karena dia peleknya nggak gede, bannya juga bisa dibikin tebal. Bannya sendiri dia pakai ban yang masih asal China juga. Dia pakai Cylon Teramax SV23 dengan ukuran 245/70 ring 17. Pengereman depan belakang sudah full disc brake semua, dan kalau soal teknologi standar kayak ABS, EBD, traction control gitu-gitu sudah ada. Dan walaupun dia nggak ada yang kecanggihan kayak ADAS gitu ya, tapi dia ada teknologi-teknologi yang lebih dipentingkan untuk off-road gitu. Jadi ada off-road mode, kemudian ada transfer case yang sudah elektrik juga, kalian bisa pilih two-wheel drive, four-wheel drive, dan lain-lain. Dan bahkan ada teknologi pendukung seperti contohnya hill descent control gitu-gitu sudah ada. Sisanya buat menjelajah kayak kompas, kayak contohnya penunjuk kemiringan setir, kemiringan mobil, dan lain-lain sudah bisa kalian lihat di head unit juga. Jadi memang sesuai dengan fungsinya. Dan sampailah kita ke bagian yang menurut gua menjadi pembeda terbesar antara Baik BJ40 dengan seekor Jeep Wrangler, yaitu bagian fascia depannya. Dan jujur, ini mungkin bicara soal preferensi kali ya, tapi kalau bicara soal modern, soal desain yang lebih stylish, lebih high-tech gitu ya, Baik BJ40 ini kelihatan lebih modern dan lebih high-tech dan lebih stylish dibandingkan Jeep Wrangler. Jeep Wrangler dari tahun ke tahun desainnya begitu-gitu aja, karena kan heritage-nya udah kental, lampu bulat, grill 7 slots gitu-gitu, udah khas banget. Jadi mereka nggak bisa yang terlalu explore gitu ya di desain baru. Tapi Baik ini kan mereka agak lebih bebas gitu. Makanya bagian depan sini itu justru terlihat lebih futuristik dibandingkan Jeep Wrangler gitu. Nah, secara hood dia clamshell bonnet kayak gini, dan di sini ada kayak contohnya karet-karetan atau mounting point. Kalau misalnya kalian pengen taruh ban di sini pun bisa gitu ya. Kalau kalian pengen adventure gitu itu bisa. Termasuk di bagian depan sini ada logo Baik yang di spell out kayak gini di hoodnya, bukan logo yang bulat kayak di pelek gitu ya. Jadi ini terkesan sangat-sangat in your face. Grillnya, kalau Jeep kan dia 7 slots, kalau di sini dia 1, 2, 3, 4, 5 slots gitu ya. Tapi dia letter U seperti ini, lagi-lagi tetap ada aura ala-ala Wrangler-nya, tapi dibikin lebih blocky, lebih modis gitu. Bumpernya juga sama, dari fender di sini masih body color sampai sini, jadi dia nggak yang terlalu bewokan banget, nggak yang terlalu hitam-hitamnya tuh banyak gitu kayak Jeep. Ini dia hitam-hitamnya hanya di bagian bawah sininya aja gitu ya. Jadi cukup untuk tampil maco, tapi nggak kebanyakan sampai dia tampil cheap. Karena kan Jeep tidak terlihat premium mobilnya sebenarnya. Di sini aja Jeep tuh kesannya kayak, wih, Wrangler Rubicon mobil pejabat. Kalau di luar tuh itu mobil buat belusukan sebenarnya. It's not really mobil yang mewah sebenarnya. Dan di bawah sini lagi, sama kayak di belakang, untuk keperluan off-road dia ada tow hook warna merah 2 seperti ini. Jadi kalau pengen narik atau ditarik itu gampang. Dan ini lagi-lagi ngingetin kita ke varian Trailhawk-nya Jeep, tapi dia ada surround chrome kayak gini, jadi tetap terkesan mewah. Bahkan di Indonesia, varian yang kita review ini memang varian yang standar ting-ting gitu ya, tapi di JHL mereka ada beberapa varian yang sudah di dress up dengan aksesoris OEM. Contohnya di bagian bawah sini, ini ada scuff plate warna silver yang ngelapisin bagian bawah sini, dan itu menurut gue membuat dia tampil jadi jauh lebih keren dan maco lagi. Kalau kalian beli mobil ini, harus banget pasang aksen silver di bagian bawah sini ya, itu menurut gua gitu ya, tapi ini udah keren. Nah, bicara soal safety, di depan sini memang soal sensor atau soal kamera dia belum, karena kan kameranya cuma belakang dan sensornya cuma belakang. Tapi kalau bicara soal lampu, ini udah keren banget sebenarnya. Gue udah menang sama lampunya. Semenjak facelift, lampunya sudah jadi jauh lebih high-tech dan futuristik. Pertama-tama pas kalian nyalain mobilnya, DRL-nya itu nggak di bagian atas. Ini tuh lampu senja yang kotak-kotak bulat kayak gini.
DRL-nya itu ada di bagian bawah sini dan ini terang banget. Iya, jadi pertama nyala di bawah, pas kalian nyalain lampu senja, baru dia gantian ring atas yang lebih redup akan menyala. Kemudian kalau bicara soal lampu, ini sudah full LED baik-baik. Jadi untuk lampu senjanya yang ring-ring seperti ini, futuristik, low beam dan high beam sudah by beam projector LED bagian dalam sini, dan untuk lampu sein dia di bagian luarnya sebelah sini sudah LED juga. Bahkan sampai bagian fog lamp di tengah sini dia pun sudah proyektor LED juga. Jadi lampu depannya sudah full LED, lampu belakangnya full LED kecuali rear fog lamp yang disengaja untuk pembiasan yang lebih terang gitu ya. Dan kalau kita lihat ke bagian atas, memang kayak yang gue bilang, dia nggak ada kayak sensor-sensor atau radar atau ADAS atau gimana. Karena kan yang mobil ini peruntukannya untuk off-road, bukan untuk canggih-canggihan safety gitu kan. Tapi untuk kayak contohnya gutternya di sininya gitu ya, itu semua masih serupa dengan Jeep yang body color dan langsung nyatu ke bagian sini. Termasuk kalau kalian lihat, di sini tuh ada engsel. Iya, di bagian tengah windshieldnya. Karena windshieldnya ini bahkan juga sama kayak Wrangler. Kalian bisa flip ini ke depan kalau kalian benar-benar pengen full open top experience. Jadi pastinya bakal seru banget. Dan secara overall, desain dari si bike BJ40 ini menurut gua sudah merupakan iterasi Wrangler yang dibikin lebih modern, dibikin lebih terlihat futuristik, sedikit lebih urban. Memang nggak yang stark. Ibaratnya kalau kayak contohnya Wrangler itu kayak bodybuilder yang kayak The Rock gitu, yang kayak gede, tinggi banget gitu. Kalau bike ini tuh yang pakai suit gitu, jadi terlihat lebih rapi tapi tetap ada unsur macho dan pasti disukai oleh pejabat Indonesia dengan harga setengahnya Jeep Wrangler. Nah, setelah kalian buka pintunya dengan door handle yang sangat macho itu, kalian akan disambut dengan sebuah interior yang justru ada aura Mercedes-Benz-nya. Iya, kenapa? Karena bike selain pernah menjalin kerjasama dengan Jeep, mereka juga menjalin kerjasama dengan Mercedes-Benz. Jadi ada DNA Mercy-nya di mobil ini. Nah, pintunya nggak terlalu berat karena memang sengaja kan mobil ini pintunya bisa dicopot-copot gitu ya. Jadi lebih praktis pada saat kalian pengen buka secara menyeluruh. Dan pas mau naik, kalian sambut dengan aluminium sill plate besar yang bisa kalian injek di bagian bawah sini karena mobil ini lumayan tinggi. Termasuk ada grab handle di bagian pilarnya untuk bantu tarik badan kalian naik. Wih, oke. So, begitu aja guys, rasa duduk di interior depan dari si bike BJ40. Sebelum kita bahas desain, fitur, dan ada apa aja di sini, seperti biasa kalau kalian suka dengan kami, kenapa nggak kalian support? Jangan klik tombol like di bawah dan klik tombol merah racing untuk subscribe channel Laknator Jangki. Jangan lupa loncengnya supaya kalian nggak kalian pribadi kami dan juga main-main ke Instagram kami di Laknas_AJ untuk info motor yang pasti kalian nggak mau ketinggalan juga. Oke, seperti biasa, kita kenal dulu dengan kuncinya yang bentuknya seperti ini. Nah, ini mirip kunci apa? Ini mirip kunci Mercedes-Benz. Iya, ini mirip banget. Bahkan sampai aluminium finish di bagian bawah sininya ini tuh mirip banget dengan kunci Mercedes-Benz yang generasi lalu gitu ya. Kalau sekarang kan udah yang model kapsul. Nah, yang sebelumnya itu modelnya kayak gini. Termasuk ada logo bike di bagian belakang sininya, dan di bagian depannya ada 4 buah tombol untuk lock, unlock, untuk nyalain lampu buat nandain mobilnya di mana, dan juga untuk panic button seperti itu. Dan pastinya mobil ini sudah engine start stop button yang lokasinya lumayan unik karena dia di dead center di tengah sini di antara dua AC tengahnya. Iya. Dan juga engine start stop buttonnya ini juga lagi-lagi mirip seperti yang kalian temukan di dalam sebuah Mercedes-Benz modern. Jadi foot on the brake, kita pengen coba startup dulu. Nah, Auto Junkies, bicara soal berpacu mesin dari si bike BJ40 Plus ini sangat menarik karena dia 2000cc inline 4 turbocharged berkode B25R. Ini mesin sub nih. Yes, tenaganya 220 HP dengan torsi 380 Nm yang dimake ke transmisi 6-speed automatic by ZF berpenggerak 4-wheel drive. 0-100 konon di bawah 10 detik, tapi akselerasi dan konsumsi BBM-nya harus kita coba lebih lanjut nanti pada saat udah ada press car-nya. Tapi nanti juga kita akan bawa off-road juga. Stay tune aja. Soal mesin, oke lah, tenaganya memang tidak sebesar Wrangler, tapi kalau bicara soal torsi, bicara soal kemampuan off-road,
ini nggak kalah kok, masih bisa banget disandingin dengan sebuah Jeep Wrangler, jadi masih oke. Nah, soal dashboard, kayak gue bilang, kalau dilihat secara visual gitu ya, ini akan ngingetin kita ke dashboard sebuah Mercedes-Benz, terutama Mercedes-Benz yang modelnya Jeep, terutama Mercedes G-Class. Iya, jadi ada kemiripan ke sana. Tapi kalau soal finishing, di atas ini memang mostly memang masih hard plastik, tapi tetap diberi beberapa sentuhan soft touch, kayak contohnya di atas tudung Speedo ini soft touch, di bagian door trim sini juga didominasi dengan banyak soft touch gitu ya, jadi tetap ada unsur premiumnya. Dan yang lucunya di bagian sini, dia motifnya tuh kayak diamond scale gitu bagian plastiknya, jadi nggak yang plastik polos gitu ya, kesannya tuh jadi tetap ada unsur premiumnya dengan grab handle besar di sini dengan logo BJ40 di bagian sana. Jadi ini berguna pada saat kalian lagi off-road, drivernya bisa fokus ke setir, passengernya bisa pegangan ini supaya nggak keguncang-guncang. Di bagian bawah, glove box sudah soft opening dan cukup besar, ya nggak masalah. Dan di sebelah glove box ini ada speaker. Iya, kenapa? Karena seperti Jeep Wrangler juga, speaker mobil ini tidak di-mount di bagian door trim, karena kan pintunya bisa dicopot pasang, kan nggak lucu pada saat pintunya lepas atau nggak ada suaranya. Jadi speakernya di-mount di bagian dashboard bawah sebelah sini gitu ya. Itu benar-benar sama banget sama Jeep Wrangler. Kemudian kita ke bagian tengah. Ini disambut dengan sebuah infotainment widescreen yang secara desain dan estetik juga mirip dengan Mercedes-Benz generasi lama. Menu utamanya seperti ini, dia monokromatik gitu ya, jadi kesannya lumayan premium, dan kalian bisa mengontrol ini dengan 2 buah input. Kalian bisa touchscreen langsung, dan ini surprisingly lumayan smooth ya, tuh kalian bisa lihat. Jadi dia agak minimum lag gitu, jadi cukup oke. Tapi kalau kalian lebih suka input yang fisik, di bagian bawah juga ada rotary dial yang bisa kalian puter-puter, yang bisa untuk kontrol ini juga. Nah, ini contohnya gue pakai rotary dial, kelihatannya di situ ya, biru-biru planetnya tuh gerak tuh. Nah, jadi secara menu utama itu seperti ini. Dia ada opsi untuk media, radio, bluetooth, ada bisa setting, my car, dan juga ada air conditioner gitu. Nah, di atas ada setting untuk AC yang sekarang lagi ada jam, dan home yang memang ini udah home-nya, dan di sini pun juga ada kayak contohnya untuk bluetooth connectivity. Nah, kalau kita pilih contohnya ke settings, di sini ada banyak settings untuk bluetooth, display, time date gitu-gitu, language ada. Dan kalau kita cek ke bagian my car, di sini kalian bisa setting vehicle setting, contohnya kalian bisa headlight delay alias follow me home. Kalian bisa setting ambient light di sini. Ambient lightnya memang nggak bisa diganti-ganti, tapi kalian hanya bisa pilih intensitasnya mau high, middle, low ataupun off. Nah, kemudian TPMS dia sudah ada, jadi udah lumayan lengkap, sampai ke driving assistance, radar volume, radar alarm, dan kamera belakang kalian bisa pilih view-nya mau yang seperti apa. Nah, maintenance udah lengkap nih. Di sini ada kalian periode untuk ganti kayak brake pad, clutch, dan lain-lain, karena kan mobil ini pasti sering di abuse, sering dipakai off-road gitu ya. Ini kelihatan langsung di sini kapan kalian perlu gantinya. Seperti itu. Kemudian kalau ke menu AC, di sini akan ngedisplay tentunya untuk air conditionernya. Di sini air conditionernya kalian bisa fan speed, pilih di sini gitu ya, kalian gedein kecilin. Termasuk di sini pun ada untuk kayak arah semburnya ke kepala kaki aja, dan sampai front defogger dan rear defogger juga ada. Soal AC juga dia tentunya sudah dual zone climate control, kalian bisa setting di sini dan kalian bisa atur temperature kanan dan kirinya secara berbeda. Tapi kalau kalian lebih suka kontrol yang fisik, di bagian bawah sini ini ada controls untuk AC-nya juga. Nah, maka itu kita langsung ke bawah aja. Nah, di bawah sini, di bagian tengah, pertama-tama engine start stop button kayak yang gue bilang, dan ini yang walaupun dia serupa dengan ventilasi AC-nya, tapi di bagian tengah sini dia ada untuk transfer case. Transfer case-nya pun sudah elektrik, jadi kalian bisa pilih antara 2H, 4H, dan 4L. Tinggal kalian puter aja di bagian sininya untuk kalian pindah-pindah dari tiap itunya, penggeraknya gitu ya. Termasuk di bagian bawah sini pun kalian bisa ada tombol, bisa dipencet. Ini untuk ganti driving mode, ini ada tombol M nih. Driving mode-nya dia ada Comfort, Snow, Sport, dan Eco. Termasuk ada off-road mode yang terpisah. Nah, ke bawah lagi, di sini ada kontrol fisik untuk climate controlnya. Kayak yang gue bilang, dia kan udah dual zone, jadi kanan kiri bisa ngatur temperature-nya sendiri secara terpisah. Ini tengah untuk ngatur fan speed, hazard di bagian tengah yang berkedip kayak mobil Eropa. Termasuk untuk mode, defogger depan belakang, dan air circulation bisa dikontrol lewat sini juga. Dan yang lucu, bagian air vent-nya di mobil ini kan ada 4 di bagian depan gitu ya. Ini tuh logo baik. Iya, bagian sininya nih. Banyak easter egg yang nanti bakal kita bahas lebih lanjut di bagian interestingnya. Termasuk kalau kalian pengen buka tutupnya, ini diputar bagian pinggiran luar kayak gini. Cukup unik.
Konsol tengahnya, bagian kanan kiri sudah dilapis soft pad, jadi kalau kena kaki udah empuk dan enak. Di bagian tengah sini ada ambient light yang berwarna biru dan ada open storage yang cukup besar. Nah, di belakangnya lagi, ini efeknya piano black dan kita masuk ke bagian transmisinya. Ini shifternya, dia sudah electric shifter ya, jadi nggak yang grek gitu. Dia yang tipe yang kembali ke tengah lagi. Kalian mau ke D, kalian tinggal ke belakangin. Kalian mau ke R, tinggal kalian ke depanin kayak gini. Dan kalau kalian ke depanin, otomatis dia akan ngaktifin kamera mundur. Memang kamera belum 360, jadi kamera mundur aja, tapi dia sudah dynamic guidance line. Dan dynamic guidance line-nya cukup halus, nggak yang patah-patah. Jadi udah oke. Angle-nya pun kalian bisa pilih looking down, aerial view, ataupun normal dengan radar di bagian sebelah sininya. Untuk masuk ke P-nya, dia emang agak tersembunyi di bagian depan sini ya gitu. Tapi kalau udah terbiasa ya nggak masalah lah. Dan bisa manual shifting juga. Di bagian kanan ada dua buah cup holder yang lagi-lagi ada ambient light-nya warna teal gini, termasuk ada logo BJ40 di bagian kanannya. Dan di sini masih ada cigarette lighter. Jadi kalau kalian sebaters wajib punya mobil ini, karena mobil lain zaman sekarang udah nggak ada. Nah, ke belakang lagi di kiri ada electric parking brake lengkap dengan auto hold dan ada command center alias control rattle dial untuk bagian head unitnya sini. Jadi yang gue bilang bisa dikontrol lewat sini, termasuk shortcutnya. Ke belakang lagi ini ada armrest yang sudah kukulitan dan empuk sampai ke bagian samping. Tentunya ini bisa dibuka untuk reveal console box. Ini mekanismenya dan bentuknya juga mirip seperti yang kalian temukan di Mercedes-Benz. Dan di sini kalian temukan ada first aid kit. Ya, kalau kalian off-road terus kalian luka gitu ya, Hansaplast sedia di sini. Termasuk juga ada berbagai macam tempat penyimpanan yang cukup besar, termasuk ada input untuk USB dan 3.5 mm jack di bagian sini. Jadi udah oke. Nah, kita taruh dulu sini. Nah, lanjut ke bagian joknya. Ini juga komentar Alex pertama kali tadi pas lihat jok ini, joknya dia bilang mercy banget siluetnya. Ya memang nggak salah sih. Ini joknya tuh mirip seperti desain jok yang kalian temukan di Mercedes-Benz. Dan ini lucunya, dia perforated nggak hanya di bagian belakang dan bawah, tapi di bagian headrest. Jadi kepala kalian bisa adem juga. Walaupun memang jok ini dia belum ada ventilated atau heated atau apa, dan pengontrolannya untuk bagian passenger dia masih manual, tapi lucunya dia ada height adjuster untuk sisi passenger. Iya. Jadi kalau kalian sebagai passenger, kalian bisa nentuin kalian pengen duduk commanding tinggi atau kalian pengen turunin. Biasanya kan itu cuman ada di driver doang, tapi di sini dia ada di passenger juga. Namun di sisi driver dia tentunya sudah electric, iya, kalian bisa atur ini untuk sliding, untuk reclining. Namun memang ada suatu hal yang annoying, ntar gue bahas di bagian annoyingnya. Nah, untuk setirnya, lagi-lagi ngingetin kita dengan setir Mercedes-Benz last generation. Dia cukup besar dan canggih gitu ya dipegangnya. Dan setirnya ini sendiri dia bisa di-adjust tilt, namun memang belum telescoping. Ya, masih oke lah. Nah, posisi mengemudinya ini mirip banget sama yang kalian rasakan ketika kalian duduk di Jeep Wrangler. Dengan posisi kaca yang deket sama kalian, dengan dashboard yang tegak banget, dengan posisi setir yang agak dekat ke dashboard gitu. Ini tuh benar-benar posisi yang mirip seperti sebuah Wrangler Rubicon. Jadi ya udah 11-12. Kemudian setirnya sendiri sudah dibalut kulit, ada logo baik di tengah, suara klaksonnya udah mewah, nggak perlu kalian ganti. Termasuk di sini pun steering switch-nya sudah lengkap. Di bagian sebelah kanan ada audio steering switch mulai dari mode, sync track, volume, Bluetooth teleponi, OK, exit, dan navigation. Kalau kita pencet navi, ya tentunya ini navigation-nya masih China, jadi tidak berlaku. Tapi di kiri, dia sudah ada controls untuk MID, speedometer, dan juga cruise control. Iya, jadi ya untuk cruise control dia udah ada, walaupun dia bukan yang adaptif gitu ya. Tapi ya well, again, off-road fokus, ya udahlah. Nah, untuk lampu stoknya di kiri, wiper stoknya di kanan, jadi seperti mobil Eropa. Dan kalau kita bicara speedometer, ini pun speedometernya sudah full digital. Check this out. Speedometer seperti ini, jadi memang dia punya dua tema display yang bisa kalian pilih ya. Ini tema yang lebih ke arah modern futuristik. Dia seperti ini, dan ya kayak contohnya RPM Gauge kayak yang gini ya, kayak mirip kayak Ioniq gitu, yang kayak bener-bener selongsong dan futuristik kayak Gauge BMW. Tapi kalau kalian nggak suka dengan Gauge ini, kalian bisa ganti. Tapi gantinya bukan di sini, gantinya di head unit. Nah, di head unit ini kalian ke menu utama, pilih ke mode, pilih ke My Car, terus kalian pilih kayak bukan. Kalian ke settings, kalian ke display
dan theme. Nah, di theme ini ada theme 1 dan theme 2. Theme 2 yang futuristik, theme 1 yang klasik. Kalau kita pilih yang klasik, dia akan jadi bulat kayak gini nih. Lagi-lagi ini agak ada aura Mercedes-Benz Golf gitu ya. Jadi kalau yang tadi tuh lebih ke BMW, yang ini lebih kayak Mercedes. Dan di sini juga untuk displaynya udah lengkap. Di bagian kanan untuk speedometer, di bagian kiri untuk RPM, kemudian di bagian bawah untuk engine temperature dan fuel gauge-nya. Di bagian tengah ini kalian ada 2 buah icon yang bisa kalian cycle. Pertama-tama di bagian atas, ini kalian bisa cycle kayak contohnya oil info, other info, trip A dan trip B, seperti itu. Tapi kalau kalian ke bagian menu, nah ini di bawah kalian bisa pilih lagi MID-nya dengan sangat beragam. Kalian mau pilih misalnya display TPMS gitu ya, bisa ada display masing-masing tekanan ban termasuk temperatur di masing-masing bannya. Atau misalnya kalian pengen display environment gini ya. Nah ini kalian bisa display kayak gini, kayak contohnya sudut kemiringan derajat mobilnya, depan belakang, kompas, dan lain-lain juga bisa. Dan juga ada banyak di sini. Kalian ada front steering, steering angle, gini-gini semua bisa kalian lihat semua di sini gitu ya. Jadi udah oke lah. Nah kayak gitu. Termasuk ada sistem setting yang bisa kalian ganti warning, service info, kompas kalibrasi, dan lain-lain kayak gitu. Ya seperti itu. Nah defaultnya kayak gini, jam dan tanggal di bagian sebelah sininya. Tapi ini ada mode off-road dengan display yang berbeda. Ntar gue jelasin di bagian interestingnya. Kalau kalian ganti mode-mode berkendara, karena mode-mode berkendaranya kan bisa kalian ganti-ganti. Kalau diganti misalnya ke sport mode on, udah dia cuman ganti animasinya doang, speedometer sih sama aja kayak gitu. Lanjut ke bagian kanan driver, di sini ada banyak tombol fisik. Pertama-tama untuk matiin traction control, dan di bawahnya ada untuk hill descent control buat kalian turun-turun bukit pas off-road. Ada untuk mengatur kaca spion luar, dimmer untuk bagian interior, dan juga headlamp leveling untuk lampu depannya. Door trim, nah ini yang gue bilang kelihatan lumayan premium, karena door trimnya justru di atasnya udah soft touch dengan jahitan asli, dan di bagian tengahnya dia tuh ada efek padding yang motifnya tuh kayak diamond kilt gitu, jadi kayak Bentley gitu ya, jadi kayak diamond pattern stitch gitu. Termasuk armrestnya juga udah soft touch dengan jahitan asli, dan untuk door handle-nya dia modelnya tuh satin chrome yang gede gitu, ngelingkar, jadi kalian berasa maco banget. Untuk power window-nya dia semua udah auto down walaupun belum auto up ya, jadi cuman auto down aja. Di bawahnya kalian dapat door pocket kecil di bagian depannya buat kalian nyimpen beberapa hal kecil kalian, dan di belakangnya ada door net. Iya, buat kalian nyimpen beberapa hal lagi. Tapi kalau kalian merasa misalnya itu door netnya masih cukup, khusus untuk driver dia dapat console net di bagian tengah sebelah sini ya, tapi buat driver doang. Nah, ke bagian atas kaca tengah dia sudah day night view-nya masih manual seperti ini ya, serba manual, lagi-lagi mobil untuk off-road. Di atasnya pun ada 2 buah sun visor yang dimana dua-duanya udah ada card holdernya, udah ada kacanya, walaupun dia belum ada lampunya. Dan pastinya salah satu yang bikin menarik adalah atapnya ini. Mungkin kalian udah lihat, ini yang sebelah udah kita buka untuk demonstrasi aja, tapi bukanya cukup mudah. Iya, jadi ini tinggal ada banyak klip-klip di bagian sininya. Kayak kalian buka atap dari Jeep Wrangler. Ini kalau kalian puter, di sini juga kalian puter, di sini juga kalian unlatch. Nah, kalau udah di sini di bagian bracing atau bagian tengahnya sini ya, ini ada screw. Jadi ini kalian tinggal undo screw-nya di sini. Puter, ini mirip banget sama Wrangler. Wrangler juga begini kok. Kalau tinggal undo sini, nah terus sampai copot. Kayak gini. Kalau udah, tinggal kalian angkat. Udah deh, kalian sudah bisa bertualang dengan atap terbuka. Oke, lanjut bahas baris kedua dari si bike BJ40. Untuk pintunya, dia lebih kecil dibandingkan depan, dan juga beratnya sama, nggak yang terlalu berat gitu ya, karena lagi-lagi pintu ini kan bisa dicopot pasang. Dan pas mau masuk, kalian tetap bagian sedikit aluminium steel plate buat kalian injek di bagian sini, dan langsung ada di bawah logo BJ40-nya. Termasuk di sini ada grab handle untuk bantu tarik badan naik. Karena lagi-lagi mobil ini cukup tinggi. Nah, sobat gitu sih, serasa duduk di baris kedua dari si bike BJ40. Ini jok udah gue set ke posisi menurut gue tingginya 170 cm. Di sini, gue masih dorongan kaki 8 jari. Iya, jadi sebenarnya ya masih oke lah. Dia nggak yang lega banget, tapi masih sangat cukup gitu ya. Termasuk kaki dengan leluasa bisa dimolosin ke kolong jok depan. Jadi duduknya bisa selonjoran,
enak. Dan juga di atasnya ini ya kepala gua sih nyisa sekitar 4 jari. Tadi Alex yang tingginya 190 udah duduk sisa 1 jari. Jadi untuk rata-rata orang Indo itu harusnya masih muat. Dan ini atasnya kan kayak empuk gini ya, karena bisa dicopot juga. Nah, kemudian bicara soal jok, motifnya sama kayak di depan. Jadi dikukulitan dengan stitching putih, motif perforated di bagian sini sampai ke bagian headrest belakangnya. Di sini pun headrest belakangnya dapat 3 yang adjustable. Jadi kalian bisa bawa 3 orang dengan lumayan comfortable gitu ya, enak gitu. Termasuk di sini pun ada ISOFIX tethering point buat kalian colokin child seats kalau kalian bawa anak kecil. Nah, kalau kalian ke bagian duduk di tengah, kalian dapat headrest dan juga di bagian tengah sini, walaupun mobil ini 4-wheel drive, tapi dia hampir tuh nggak yang terlalu gede-gede amat karena masih bisa napakin kaki dengan sangat sempurna di bagian tengah sini. Jadi sama sekali nggak mengganggu gardan di bawah sini gitu ya. Dan juga kalau kalian duduk di tengah, kayak gue bilang, headrest masih dapat, jadi masih enak. Nah, tapi kalau kalian hanya berdua, kalian bisa turunin armrest di sini yang dia ngelok, jadi nggak ngeplay. Termasuk di sini pun ada 2 buah cup holder yang bisa kalian pakai untuk taruh minuman kalian. Nah, bicara soal fitur, di bagian belakang sini juga pertama-tama kalian dapat storage net. Ini yang airplane style gitu ya, jadi kayak di belakang jok pesawat gitu untuk nyimpen sebagai seat back pocketnya. AC ada 2, jadi kalau kalian berdua kalian nggak berebutan AC gitu ya. Tapi memang ini secara temperatur dan fan speed ngikutin yang depan, tapi bisa dibuka tutup di bagian belakang sini. Dan ke bagian bawah di sini pun ada yang bisa kalian buka. Ini mungkin beberapa orang nganggap ini asbak, tapi ini bukan. Ini kayak close storage aja. Gue assume di varian yang lebih atas mungkin di sini ada 12 volt socket atau ada charger port gitu ya. Tapi di sini dia nggak ada. Jadi kalian hanya bisa taruh barang-barang tertutup tersembunyi di bagian sininya. Nah, lanjut ke bagian door trim. Sayangnya untuk bagian atas di bagian belakang itu dia nggak yang soft touch, jadi itu hard plastik. Tapi untungnya untuk bagian yang diamond stitch itu masih tetap soft touch, dan tempat kalian taruh tangan armrestnya juga tetap soft touch dengan jahitan putih yang asli. Power window kayak gue bilang udah all auto down, tapi belum auto up. Dan door handle di belakang juga sama, dia grabnya tuh gede, berasa maco di baris kedua sekalipun. Dan di bawah tetap dapat ke bagian net buat kalian nyimpen map atau benda-benda tipis lainnya. Ke atas di tengah sini cuman ada roll bar yang sampai ke bagian baris ketiga, dan di sini ada lampu yang juga masih bohlam biasa kayak gini. Tapi ya well, ya udahlah. Termasuk di atas ini juga ada grab handle yang modelnya strap kayak gini ya. Lagi-lagi ini terasa sangat outdoorsy dan macho banget. Ya, simple, tapi menurut gua kalau kalian bawa mobil ini off-road udah berasa aura premiumnya. Tapi kayak gimana bagasinya? Yuk kita cek belakang. Oke, lanjut bahas soal bagasi dari si Bike BJ40. Nah, untuk bukanya ada door handle di bagian belakang sini yang sama persis common part dengan yang samping. Jadi ini door handle-nya besi. Nah, kalau kita buka, dia side hinge. Jadi dia kayak Nissan Cube gua. Jadi dia bukanya ke samping. Karena kan dia ada ban serep, nggak mungkin dibuka ke atas gitu kan. Nah, termasuk kacanya ini, kalau misalkan udah buka gini, tinggal kalian flip up aja. Otomatis dia akan kebuka ke atas dengan hydraulic ini gitu ya. Nah, kalau dibuka, ini openingnya kotak dan no nonsense. Ini lega banget. Kalau kalian pengen masukin barang itu gampang banget, karena openingnya tuh kayak kalian masuk ke gapura gitu ya, kayak gede. Termasuk ruangan bagasinya juga lumayan. Iya, kenapa? Karena kalau mereka pengen taruh jok ketiga di sini sebenarnya masih bisa, walaupun agak maksa gitu ya. Tapi mereka karena dia tetap 5-seater, alhasil bagasinya kalian mau masukin 3 koper large masih masuk, 4 koper medium masih masuk. Jadi udah lumayan gede lah. Termasuk di bagian sini juga ada kayak tethering point hook di bawah sini gitu ya, kalau kalian pengen tie down kayak contohnya net dan lain-lain. Dan udah ada apar, udah ada kayak segitiga pengaman, semuanya velcro di bagian sininya. Dan kalau kalian misalnya pengen ruang bagasi yang lebih gede lagi, tentunya jok baris kedua ini dia bisa dilipat ke depan, dan gak hanya dilipat menjadi rata, tapi bisa dilipat juga di tumble. Jadi kalian bisa langsung maksimalin ruangin bagasinya sampai ke benar-benar baris kedua, sehingga benar-benar jadi jauh lebih lega lagi. Kalau ini beneran dilipat sampai ke depan di tumble, ini udah kayak cargo van ya, jadi gede banget. Dan kalian bisa lihat di bagian atas-atas ini juga ada roll bar, iya. Karena kalau kalian buka ini semua atapnya, pastinya kan kalian tetap butuh struktur rigidity ini yang nahan mobilnya, dan pastinya juga bikin tampangnya jadi lucu, karena jadi kayak dune buggy gitu dengan adanya roll bar yang ke bagian atas-atas ini. Seperti itu aja, cukup simple. Dia nggak ada ruang tatanan di bawah apa-apa lagi, udah plug seperti ini aja, sehingga dia completely flat floor.
Ini nggak ada load clipnya sama sekali. Kalau kalian pengen tarik barang keluar, nggak perlu kalian angkat sama sekali, tinggal kalian tarik langsung aja. Dan bahkan dia ada scuff plate di bagian bumpernya yang warnanya chrome. Iya. Jadi ini bisa ikut melindungi cat juga gitu ya. Walaupun ini scuff plate-nya plastik sih, tapi ya udahlah. Untuk tutupnya, kalian harus tutup kacanya dulu. Karena kalau kalian tutup ininya dulu, bisa, tapi kacanya nggak bisa nutup. Jadi kalau misalnya pengen bawa anjing atau pet kalian di sini, bisa buka kaca gini, atau jadiin mobil ini jadi sebagai crew car untuk syuting, bisa banget karena ini kacanya bisa dibuka secara terpisah. Jadi kalian turunin dulu bagian ininya. Kalau udah, tinggal tutup begini. Solid banget. Walaupun ia maco, kekar, dan punya paras pejabat, namun karena masih banyak yang ngira Rubicon KW pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kamu temukan di Bike BJ40 Plus. Mobil pada umumnya, driver diberikan jok elektrik dan passenger diberikan jok manual itu udah normal. Nah, tapi di BJ40 ini ada sesuatu yang lebih aneh menurut gua. Oke, jok passengernya memang masih manual, tapi dikasih seat height adjuster model pompa. Jok drivernya dia udah elektrik, tapi dia cuma bisa slide dan recline. Ini nggak ada seat height adjusternya, jadi nggak bisa dinaik turunin. Kenapa jok yang lebih canggih, yang udah elektrik, justru nggak bisa dinaik turunin, sedangkan jok yang manual di passenger malah bisa naik turun. Di mobil-mobil yang DRL-nya nyatu ke bagian klaster lampu, ketika kalian ngesen atau ngedim DRL-nya mati, itu normal, supaya lampunya nggak balapan gitu kan. Tapi, si Bike BJ40 ini kan DRL-nya terpisah, dia DRL-nya ada di bawah, ngelilingin fog lamp di sini gitu ya. Tapi kalau kalian ngedim, siang-siang gitu, DRL bawah sini tetap mati. Jadi kalau kalian ngedim, tak 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 tak, itu kayak bergantian antara DRL dan dim, dan itu jadi kayak agak dangdut gitu, kayak gini. Ada beberapa bagian dari si Bike BJ40 ini yang seolah tidak terkonversi sempurna dari setir kiri ke setir kanan. Contohnya tadi pas gue bahas soal driver storage yang net, itu kan storage itu biasanya lebih umum adanya di sisi passenger, tapi di mobil ini di sisi driver, kayak belum di-convert. Begitu juga dengan ini. Nih, di bagian passenger dia ada kayak rest pedal buat kaki kalian istirahat, kaki kiri gitu ya, di bagian sebelah sininya nih. Tapi kalau kalian lihat di bagian sisi drivernya, itu nggak ada. Jadi ya udah, pedal aja gantung 2 biji gitu. Jadi untuk sisi passenger dapat rest pedal, untuk bagian driver dia enggak. Yang mana itu adalah karakter mobil setir kiri, ya kan? Namun tenang, sebagai Wrangler setengah harga yang punya kapabilitas off-road yang gak kalah, pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 hal interesting yang kamu temukan di Bike BJ40 Plus. Seperti yang gue bilang, selain drive mode yang ada di bagian tengah sini, yang dimana dia ada Comfort, Snow Sport, dan Eco, si Bike BJ40 ini sebagai mobil off-roader tentunya punya off-road mode. Tapi aksesnya memang harus via speedometer. Jadi caranya di sini, pertama-tama kalian klik bagian OK, kalian akan masuk ke menu. Nah, menu ada pilihan nih, ada TPMS, Environment, Front Setting, dan System Setting. Kalian pilih System Setting. Kemudian kalian pilih Set to Off-Road Mode. Kalian klik, otomatis dia akan masuk ke mode off-road yang lebih langsung ngedisplay berbagai macam parameter off-road seperti kemiringan mobil, sudut-sudutnya, ada kompas, ada temperatur, dan lain-lainnya. Dan ini pun juga berlaku pada saat kalian lagi di mode yang tema yang satu lagi. Jadi kita balikin dulu ke mode yang biasa. Di sini sebutannya City Mode. Nah, di bagian tengah sini kita ubah modenya ke tema yang kedua, Display Theme 2. Nah, ini yang tipe yang futuristik. Di sini juga sama. Kita press OK, System Setting, dan kita pilih Set to Off-Road Mode. Langsung berubah, nyambung ke tengah. Nah, sama. Display langsung kayak gini. Jadi nge-display parameter off-road. Jadi lebih maco pada sekali nyetir gitu kan. Seperti layaknya Jeep yang sering naruh Easter egg di mobil-mobil mereka, si Bike BJ40 ini juga punya Easter egg tersendiri. Lebih tepatnya ada di bagian windshield depan alias kaca depan di pojok kanan bawah driver di sininya. Nah, ini ada kelihatan bagian belakang dari si BJ40, tapi ini ada siluet kayak tenda, kayak terpal gitu ya. Tapi kalau kalian lihat secara keseluruhan, ini tuh kayak 40. Iya, jadi kayak ban serepnya ini 0 dan awning sampingnya ini kayak angka 4 gitu. Jadi 40 ini melambangkan 40, tentunya dari BJ40.
Lucu banget kan? Walaupun di depan sini logo bike-nya itu berbeda dibanding yang contohnya yang di ban gitu ya, yang model logonya itu seperti ini karena dipakai logo bike yang di spell out kayak gini, tapi ada hidden logo di bagian grillnya. Lebih tepatnya di bentuk honeycomb piano black-nya ini. Kalau kalian lihat, ini bentuk honeycomb-nya itu menyerupai logo bike yang begini, tapi banyak gitu ya. Nah, jadi ini adalah sebuah Easter egg yang cukup unik juga dan baru kelihatan pas kalian lihat, perhatiin dengan dekat. Lucu tuh. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai si bike BJ40 tahun 2024. Gimana menurut kalian? Setelah kita udah kupas luar dan dalamnya, mobil ini terasa gak kalah maco, gak kalah tangguh, gak kalah canggih, bahkan unggul di kecanggihan di beberapa sektor dibandingkan Jeep Wrangler Rubicon yang sudah sangat paripurna di Indonesia. Tapi seperti yang gue bilang dari awal, harga mobil ini pastinya jauh lebih terjangkau. Karena walaupun sekarang pada saat kita shoot video ini kita belum tahu harga pasti on the road-nya berapa, tapi Bike sudah memberikan estimasi bahwa harga on the road-nya itu akan ada di kisaran 800 jutaan rupiah. Mengingat harga Jeep Wrangler Rubicon itu sekarang sudah 1,75 miliar rupiah, artinya harga ini yang di 800-an itu bahkan gak nyampe setengahnya dari harga Jeep Wrangler Rubicon baru di Indonesia saat ini gitu ya. Tapi yang bikin kita penasaran adalah off-road capability-nya. Karena mobil ini kan masih punya darah Jeep Wrangler juga di dalamnya gitu ya. Jadi nggak sekedar ya Wrangler copy. Mungkin kalau orang di luar sana pada bilang ini replika Wrangler atau Wrangler copycat atau gimana. Tapi kalau kalian udah nonton video ini artinya kalian udah tahu bahwa ini itu bukan copycat dari Wrangler, tapi memang dia ada darah Jeep di dalamnya. Thanks to agreement atau kerjasama yang dilakukan antara Bike dengan Jeep pada saat tahun 80-an dulu. Iya, jadi seperti itu. Jadi nanti pada saat kita udah ada tes unitnya, kita penasaran banget pengen coba ajak ini off-road juga. Tapi kalau kalian nggak sabar, sepertinya teman kita Bang JJ udah bawa off-road ini duluan. Kalian bisa cek channel dia kalau pengen lihat ini lumpur-lumpuran bersama doi gitu ya, seperti itu. Makanya kita pengen kasih special thank you dan shoutout ke Bike Indonesia yang telah mengizinkan untuk syuting si Bike BJ40 ini di Laknat Soto Jangki. Untuk info lebih lanjut silahkan kalian check out Instagramnya Bike Indonesia di bagian sebelah sini. Karena selain mobil ini, mereka juga untuk pertama kali penetrasi pasar Indonesia, mereka bawa dua mobil. Iya, selain BJ40 juga ada X55 atau yang modelnya tuh kayak urban crossover, itu harganya konon di 400 jutaan dan itu lebih ke arah crossover stylish ya, di bawah brand Beijing gitu, yang lebih buat perkotaan. Itu juga sangat menarik, nantikan ulasan dari kami juga. Seperti itu. Tapi gimana menurut kalian soal si Bike BJ40 ini? Langsung aja kalian komen langsung di bawah, karena mobil ini kalau dimodif partnya juga banyak dan bisa semaco dan segalak tampang dari Wrangler kayak gitu. Thank you banget bagi kalian semua nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa nggak kalian support kami? Sekarang subscribe ke YouTube channel kami Laknat Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami Laknat Soto Jangki ini. Semua update dengan informasi terbaru dan mobil-mobil menarik seperti si Bike BJ40 yang satu ini. Dan kita pun nanti akan ke Beijing bersama dengan Bike untuk melihat line up lengkap mereka, termasuk mencoba juga mobil ini di sana langsung di kampung halaman aslinya gitu ya. Karena kan Bike sendiri merupakan singkatan dari Beijing Automotive Group Incorporation. Kita nggak sabar untuk hal itu. Tapi untuk sekarang, thank you banget kalau udah nonton. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and God.